Rahayu. Rahayu sagung dumadi. Para pemirsa Raket Prasaja TV, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Saat ini kita di Wisma Theravada Indonesia di Jakarta Selatan. Saya ini diapit oleh Yang Mulia Bante Dhamma Subuh Mahatera dan Bante Siri Ratano Mahatera. Nah, para pemirsa yang saya hormati, dalam season yang sebelumnya sudah kita bahas kapan ada istilah agama di Nusantara ini. Dan ternyata selaras seperti yang kita sampaikan di berbagai video-video kita sebelumnya, bahwasanya di Nusantara awalnya tidak pernah ada istilah agama, tetapi yang ada adalah gama, yang artinya aturan. Nah, munculnya istilah agama ini akan kita bahas dalam season ini. Kenapa muncul istilah agama di dunia dan akhirnya juga merambah ke Indonesia. Akhirnya juga di Indonesia muncul istilah agama yang selama ini diartikan dari perspektif bahasa Yunani. A artinya tidak, gama artinya kacau. Berarti agama tidak kacau. Tetapi kalau dari perspektif bahasa Jawa kuno ataupun bahasa Sanskerta, artinya sangat jauh berbeda, malah bertolak belakang. A artinya tidak, gama artinya aturan. Berarti agama artinya tidak beraturan. Nah, para pemirsa, akan kita bahas bersama dengan Yang Mulia Bante Dhamma Subuh Mahatera. Beliau adalah sesepuh Sangha Theravada Indonesia. Rahayu Bante. Rahayu. Selamat siang. Sugeng siang. Sugeng siang Bante. Sugeng wilujeng. Merdeka. Merdeka Bante. Bante, dalam prolog kita tadi sudah kita sampaikan, karena ternyata dalam berbagai literasi luhur kita tidak pernah ada muncul kata agama, adanya agama. Nah, ini bagaimana sejarahnya, yang kenapa kok agama muncul? Bahkan pertama itu muncul di Eropa ya Bante ya. Ya. Silahkan Bante untuk memberikan pencerahan pada pemirsa. Ya, jadi kalau saya memandangnya dari perspektif Buddhis atau kacamata Buddhis, karena saya sebagai biku. Dalam perjalanan Buddhis ini, pada era Raja Asokawardhana di India, itulah agama Buddha itu keluar dari India ke 4 penjuru dunia. Ke barat dalam Yunani kuno, masa Yunani kuno. Ke utara Tiongkok kuno. Ke selatan Sri Lanka kuno. Dan ke timur adalah Pra-Nusantara. Nusantara belum dikenal. Nah, mengapa begitu? Ya karena Raja Asoka yang tadinya tidak mengenal Buddhis itu kemudian menjadi mengenal. Dan setelah mengenal, dia merasakan asas manfaat dari Buddhis itu. Karena sudah merasakan lezatnya suatu makanan, maka dia nawarkan ke teman-teman, mas ini loh, ada panganan enak. Nah, karena ini yang menawarkan raja, temennya juga raja-raja, yang penawarannya kepada raja-raja. Itulah yang membuat agama Buddhis ini keluar dari India pada zaman Asoka. Nah, yang paling dekat dengan India itu adalah Sri Lanka. Makanya diriwayatkan misionaris Buddhis dari India ke Sri Lanka itu dibawakan oleh Bante Mahinda. Dan Biku Mahinda ini adalah putra
Raja Asoka. Dan itu cerita fantastis, terbang. Dan terbang nggak pakai pesawat, terbang beneran. Dan dulu kan memang banyak orang yang bisa terbang. Nah, kemudian di berbagai tempat ini Buddhis tumbuh berkembang di 4 penjuru ini. Di antara semua itu, sejak kedatangan Buddhis ke negeri itu, ke kawasan itu, ke bangsa itu, ke negara itu, yang sampai saat ini belum pernah putus, Sri Lanka. Sri Lanka Buddhis belum pernah putus sejak kedatangannya yang pertama, yaitu 200 tahun sebelum Masehi. Di Yunani kuno juga sudah mengalami revolusi budaya, revolusi peradaban. Dari Yunani kuno menjadi Romawi baru. Dan Romawi baru itulah yang kalau saya pernah membaca satu buku, salah satu judulnya adalah Pengaruh Buddhisme pada Kristiani pada zaman itu. Jadi ketika revolusi Yunani kuno ini, ya, di mana-mana revolusi kan dibubar semua kan. Nah, lalu muncul penguasa baru yang memenangkan. Untuk menguasai yang baru itu dia butuh pegangan. Nah, pegangannya apa? Sedang yang serba lama sudah dibubarkan. Akhirnya dia mengundang para ahli untuk mencari sumber-sumber. Kemudian ada 9 disertasi yang disusun, dan 9 disertasi itu disusun berdasarkan literasi atau berdasarkan perpustakaan Alexandria Agung. Jadi 9 disertasi, kemudian perpustakaan itu dibakar, sehingga tidak diketahui ini sebenarnya dari mana. Oleh karena Alexander ini adalah berwawasan Buddhis, maka 9 disertasi ini sebetulnya juga bernuansa Buddhis. Nah, hanya saja dari 9 itu akhirnya disarikan lagi menjadi salah satu inti, satu buku dari 9 itu, yang kalau tidak salah ini ya, kalau salah ya dibenarkan, tapi yang saya baca itu adalah itu yang menjadi cikal bakal Babel kuno. Nah, makanya dari sanalah, karena itu apa hubungannya ini? Karena itu di dalam Babel kuno ini kan juga menggambarkan atau menunjukkan bagaimana kehidupan para kaum Esena. Kaum Esena itu seperti kehidupan para biku. Buktinya apa? Mereka selibat, tidak menikah sama dengan biku. Kemudian mereka juga melarat, tidak mempunyai harta pribadi, seperti biku. Tapi kalau kata melarat menurut saya tidak pas, maka saya ganti menjadi 3 taat, kuat tirakat, lalu selibat. Selibat artinya tidak menikah, taat artinya patuh hukum, kemudian kuat tirakat artinya makannya dibatasi. Dan kaum Esena yang menjadi pemandu peradaban baru di Romawi baru itu, kan ini sama dengan polanya biku, yang sekarang dikenal pastur. Zaman itu tidak tahu namanya apa. Nah, gitulah Pak. Nah, tapi perjalanan ini lama-lama juga menimbulkan masalah baru, karena orang-orang yang mempunyai posisi begitu sangat strategis dan mapan ini lama-lama menjadi absolut. Nah, menjadi absolut. Kemudian untuk legalisir, akhirnya dijadikan 2 segmen, orang yang patuh ini dengan orang yang tidak patuh dengan ini. Nah, itulah makanya dalam satu penelitian itu dimunculkan istilah agama. Jadi agama adalah orang-orang yang dianggap patuh ini, menurut versi itu, gitu ya. Yang tidak kacau tadi. Nah, yang tidak kacau itu dari perspektif Yunani. Nah, ini dari kacamata sana, gitu Pak. Nah, kemudian yang tidak ikut itu, itulah orang-orang yang masih kacau. Dan setelah ini sudah
mendapat legalitas dan diusung untuk ekspansi dan invasi ke berbagai penjuru dunia. Salah satunya juga ke Nusantara kita ini, orang-orang di sini juga begitu. Nah, mereka membawa agama. Lah orang-orang lokal yang dijajah itu di downgrade. Nah, dengan tuduhan apa? Kamu animisme, kamu dinamisme, kamu nyembah patung, kamu nyembah api, kamu nyembah air. Dan itu lama-lama yang dianggap begitu itu orang Buddha. Jadi kalau dulu melihat orang Buddha itu belum apa-apa udah tuduh, wah orang Buddha itu mesti nyembah berhala, nyembah api. Itu ada satu fase, satu zaman. Dan itu bisa dipahami karena memang kalau orang Buddha sembahyang kan ada api, ada patung. Tapi kalau mau jujur Pak, yang penyembah api sesungguhnya itu bukan orang Buddha. Kalau mau jujur, penyembah api yang sebenarnya, pemuja api yang sebenarnya itu adalah perokok berat. Dari itulah kata agama itu menjadi populer di sepanjang tanah atau daerah atau wilayah jajahan Eropa. Itu yang saya tahu Pak. Terima kasih. Jadi terima kasih Bante. Jadi munculnya agama karena pada waktu itu orang-orang sebagai pemuka ajaran tadi ini kan mendominasi ya Bante ya. Nah akhirnya mereka merasa nyaman, terus mereka membuat semacam pengkotakan tersendiri ya Bante ya. Jadi klaster orang baru ya. Kasta baru ya. Mereka membuat kasta baru. Jadi yang mengikuti ajaran mereka dikatakan orang yang beragama. Dalam perspektif mereka, perspektif Yunani, kacamata sana karena, dan bahasa zaman itu daripada bahasa zaman itu karena dalam perspektif Yunani artinya tidak, agama itu adalah kacau. Jadi orang yang beragama itu adalah dianggap orang yang tidak kacau, orang yang taat aturan. Nah orang yang tidak beragama dianggapnya orang yang masih kacau dan tidak tahu aturan. Orang yang sudah beragama artinya orang yang sudah tidak kacau. Ngerti aturan, tukang membuat aturan, tidak seneng diatur karena maunya diaturi. Nah dalam perjalanannya orang-orang Eropa atau bangsa Eropa ya, ini kan ketika kekuasaan para agamis tadi menguasai publik sampai mereka mengatur segalanya, sampai negara pun mereka atur. Akhirnya mereka kan menjadi mabuk agama. Akhirnya mereka menjadi terperosok. Sehingga akhirnya di Eropa muncullah revolusi Renaissance atau revolusi gereja. Sehingga pada waktu itu masyarakat ini kan melakukan sebuah gejolak revolusi. Mereka tidak lagi mau diatur oleh orang-orang agamis. Orang-orang di sana waktu itu yang kuat adalah kekuasaan gereja. Nah, ini juga akhirnya ketika terjadi revolusi Renaissance ini, bangsa Eropa bangkit lagi. Baru setelah itu, setelah bangsa Eropa bangkit, Marco Polo keliling dunia menemukan benua baru. Dilanjutkan dengan adanya konsep kolonial baru. Sampailah salah satunya ke Indonesia. Yang waktu itu belum Indonesia. Masih kerajaan-kerajaan kecil, belum Indonesia. Dikuasai oleh VOC. VOC ini sebenarnya bukan negara, tapi adalah Foreign Exchange of Company, sebuah persekutuan dagang. Setelah Perang Dunia Pertama, VOC bangkrut. Tergantikanlah menjadi pemerintah Hindia Belanda. Nah, singkat cerita, dalam pemerintah Hindia Belanda akhirnya kalah pada Perang Dunia Kedua. Barulah ini muncul kata Indonesia. Negara Republik Indonesia waktu itu istilahnya. Nah, karena peninggalan undang-undang itu, peninggalan dari pemerintah Hindia Belanda, sehingga waktu itu pemerintah Indonesia pun yang diakui agama
dengan perspektif Yunani tadi Bante ya. Ya, karena statbladnya atau pakemnya masih ikut pakem itu. Pakem statbladnya, undang-undangnya masih undang-undang Hindia Belanda. Ya. Sehingga pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu yang diakui agama, sesuatu yang tidak kacau, sesuatu yang beraturan. Ini waktu itu cuman 2. Nggih Bante nggih. Cuman Islam sama Kristen pada waktu itu. Nah, ini Bante barangkali bisa bercerita selaku sesepuh juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 ya, tentang Bante, tentang Bapel Rada tersebut Bante. Ya, jadi saya juga tidak mengerti. Ya. Saya sendiri sebagai keluarga, ya. Artinya bapak saya. Ya. Bapak saya namanya Mbah Songko dan Ibu Katumi itu menganut ajaran Buddhis dan menjadi pegangan ya. Dalam kehidupan itu dari tahun 56. Ya. Tapi dulu namanya belum agama. Ya, belum agama. Namanya itu Piwulang Darmoaji. Ya, Piwulang Darmoaji. Nah, yang di Jawa ada namanya Agama Buddha Budi ya. Motosiji. Ya. Nah, tapi mbah saya itu megangnya adalah namanya Piwulang Darmoaji. Ini ada ceritanya Pak, dan pernah dimuat sama Kompas itu. Ada clippingnya itu. Nah, itu dimuat sama Kompas. Jadi riwayatnya bagaimana bapak saya mengenal ajaran Buddha itu tahun 56. Itu ada ceritanya yang sangat menarik. Tapi yang diceritakan nggak jadi siaran kan, cerita itu aja. Nanti buat lagi satu set. Oh iya, buat satu set lagi Bante. Kemudian saya sendiri dibentuk dengan ajaran itu sejak dari rumah. Apa yang saya terima di rumah sebagai anak keluarga, kemudian akhirnya saya mengenal Buddhis dan kemudian menjadi biku. Ternyata apa yang saya terima di rumah itu ada di dalam konsep kebikuan ini. Nah, makanya saya berhubungan berarti ada benernya bahwa Buddhis itu sudah mewarnai Nusantara ini dengan sangat lama. Hanya dulu namanya bukan agama. Namanya yaitu tadi Darmoaji atau namanya Buddha Budi Motosiji atau apalah namanya. Budi pekerti luhur, bangsa-bangsa itu. Nah, agama itu dilembagakan. Kan kalau mungkin saja, ini mungkin ya, mungkin saja menjadi resmi dilembagakan dan itu kan pasca peristiwa 65. Sehingga pemerintah juga membuat undang-undang yang mengatur tentang kementerian keagamaan atau Kementerian Keagamaan. Memang Departemen Agama waktu itu. Departemen ya namanya. Belum kementerian, Departemen Agama namanya. Ya, jadi malah namanya bukan departemen Pak, jawatan. Oh, waktu itu masih malah jawatan. Ini menurut Pak Mendiang, Pak Menteri Agama Munawir Sajali. Beliau mengatakan Departemen Agama itu dulu ketika pertama-tama dinyatakan sebagai jawatan agama. Karena dulu peninggalan zaman Belanda, departemen kan jawatan kereta api, gitu kan? Nah, agama juga ada jawatan. Maka Pak Munawir Sajali sebagai Menteri Agama itu wanti-wanti. Kalau ngomong yang bener, ojo nganti salah lemedot. Karena kalau jawatan agama itu artinya departemen agama. Tapi begitu menjadi jawatan agama, nah ini tidak agama. Ini bahasa. Iya, jadi kayak sekarang nanti ada sesi itu namanya spiritual. Kalau di Pedam ya spiritual. Nah, begitu. Itu menjadi salah. Gitu, kan? Misalnya lagi ada Bumi Persada. Nah, ternyata diunekke nada jadi Bumi Persada. Habis sekarang ini. Nah, jadi dulu Bumi Persada, sekarang jadi Bumi Persada. Persada. Semua dipers ya Bante. Semua dipers. Nah, jadi ketika agama itu dilembagakan, agama ini sepertinya mengalami mengalami reduksi. Jadi kalau boleh
ada yang mengistilahkan itu bergeser posisi dan beralih fungsi ketika agama itu dilembagakan. Ini ada data juga, Sang Buddha itu Pak, ajaran beliau selama 300 tahun itu tidak didokumentasikan, tidak dilembagakan, itu bisa bertahan. Karena agama sebagai lelaku, tidak hanya cerita yang tanpa rasa, tidak hanya janji-janji yang tanpa bukti. Kalau engkau mengaku sebagai itu, apa rekam jejaknya? Nah itu makanya akhirnya ajaran-ajaran itu semua menyatakan dan mengakui yang namanya ajaran itu adalah sebagai lelaku. Tetapi begitu dilembagakan menjadi ilmu. Nah, seperti Mangkunegara 7 dalam serat Wedotomo, Mangkunegara 4. 7 atau 4 yang serat Wedotomo, salah satunya Pangkur Mingkar Minggur ing Angkara. Nah, baris yang terakhir kan kang tumrap neng tanah Jawi, agama ageme ngaji. Artinya dulu itu lelaku. Jeneng Sunan Kalijaga juga mengatakan agama itu adalah lelaku, bukan ilmu. Nah, jadi agama dilembagakan itu dalam tanda petik ada kepentingan-kepentingan agar pemerintah itu bisa ikut masuk, bisa ikut berbicara di dalam wilayah agama itu dengan aturan-aturan yang dibuat. Terima kasih Bante. Kalau kita lihat dalam sejarah ya, memang tadi pertama tidak adanya istilah agama. Agama muncul dari perspektif Yunani. Nah, begitu juga di Indonesia dulunya. Ini Departemen Agama atau Jawatan Agama. Pada waktu itu kan tidak mengurusi agama. Tetapi yang diurusi adalah umat beragama. Waktu itu sebelum peristiwa 65. Nah, setelah peristiwa 65, nampaknya pada waktu itu pemerintahan Presiden Soeharto memunculkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65, terus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69 tentang yang 5 itu terkait dengan agama yang resmi ya Bante ya, yang harus istilahnya pemerintah itu menggiring warga negara Indonesia untuk beragama dari pada waktu itu 5 ya Bante ya. Ya begini Pak, yang saya tahu kalau dulu saya mengikuti pendidikannya, pembekalannya gini kan. Begitu pasca 65 PKI dibubarkan. Dengan tuduhan PKI tidak bertuhan. Sedangkan Indonesia ini negara Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara yang berketuhanan. Maka bagi mereka yang tidak berketuhanan tidak cocok tinggal di bumi Indonesia. Sekarang ketuhanan yang Maha Esa itu untuk menuju ke sana butuh fasilitas. Nah, fasilitas menuju ke ketuhanan itu apa? Yaitu tadi sebetulnya laku tadi. Nah, tetapi karena ini adalah wilayah hukum, pasti yang harus ada ada diksinya. Nah, itu tadi dicari dan ditetapkan yang namanya agama. Karena memang rujukannya kan masih Undang-Undang Peninggalan Belanda. Gitu. Nah, sekarang kalau tadi dikatakan dulu yang disebut agama itu hanya Kristen, ini CQ wilayah Belanda, kemudian Islam, CQ malah wilayah Melayu. Yang lain-lain belum. Tapi dengan pemerintahan baru pasca 65, ternyata Indonesia itu tidak hanya Kristen, tidak hanya Islam. Jauh lebih dulu sudah ada. Nah, itulah makanya dipilih dan ditemukan ada 5 yang ditetapkan: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi ini nggak lama umurnya yang Konghucu ini, kira-kira 1 atau 2 tahun ditinjau kembali. Dan akhirnya Konghucu karena ini dihubung-hubungkan dengan budaya Cina yang
Waktu itu ada peristiwa zaman itu tadi, PKI tadi ya, yang dianggapnya. Nah, makanya menurut yang baru ini, Konghucu di downgrade. Dia tidak dibina oleh keagamaan, tapi dibina sebagai kebudayaan. Maka tadi yang nama Hindu Buddha tadi menjadi Hindu dan Buddha. Karena masih terpengaruh ini apa? Semangat anti Cina pada waktu itu. Cina. Terus yang kedua, nah sekarang untuk menentukan sebagai agama tadi apa kriterianya? Satu, kalau dia berketuhanan yang Maha Esa. Dua, harus ada pendirinya siapa. Tiga, harus punya kitab sucinya apa. Empat, harus punya hari-hari besar keagamaannya apa. Yang kelima, mempunyai tata cara upacara keagamaannya apa. Kalau memenuhi 5 syarat inilah dimasukkan dalam wilayah binaan keagamaan menurut undang-undang yang baru ini. Nah, jadi Buddha jelas berketuhanan, pendirinya jelas Buddha Gautama, kitab sucinya jelas Tripitaka, hari-hari besar keagamaan jelas Waisak. Aturannya apa? Punya cara sembahyang, ya toh? Ada dupa, ada lilin, itu kan aturan-aturan. Maka Buddha diangkat, dimasukkan dan dipilih, ditetapkan, dilindungi hukum, disahkan oleh undang-undang sebagai agama di antara 5 ini. Yang akhirnya yang awalnya Hindu Buddha menjadi Hindu dan Buddha. Gitu. Nah, Konghucunya di bawah binaan Menteri Kebudayaan PDK. Makanya dianggap tidak agama. Iya. Belum sebagai agama. Itulah sebabnya saudara-saudara kita Konghucu memperjuangkan itu selama pemerintahan Orde Baru. Maka begitu pemerintahan Orde Baru sudah ganti periodik, nah Konghucu mengambil haknya kembali. Itu sebabnya sekarang Konghucu juga diangkat atau disahkan, ditetapkan sebagai salah satu agama. Sehingga ada 6 sekarang ini. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu awalnya tahun 65 tadi ya Bante. Terus tentang aturan-aturan tersebut waktu itu diatur oleh Bapelrada itu bagaimana Bante? Apa namanya, apa Bapelrada atau apa ya? Pokoknya ada badan yang intinya untuk pemulihan stabilitas keamanan nasional pasca 65. Jadi itu kan pemerintahan juga lagi legang sendu, yang sakit karena ada menghadapi peristiwa, maka bentuk badan untuk mengambil tindakan kesepakatan bersama. Jadi apa Bapelrada atau apalah istilahnya itu. Kayak mungkin itu ada, dicari itu literalnya, apalagi sekarang tinggal ses gitu aja, mungkin bisa ketemu, yang artinya menjadi tim atau menjadi badan untuk memilih kemudian menentukan agama-agama yang akan disahkan oleh undang-undang negara. Jadi badan itu nggak tahu namanya apa gitu. Kalau yang awalnya Dirjen Hindu Buddha terus berubah menjadi Hindu dan Buddha, ini apakah terkait dengan Kepres nomor 14 tahun 67 tadi Bante? Tidak. Jadi Dirjen Hindu Buddha. Nah, setelah Hindu dan artinya dipisah, Hindu dan Buddha, dirjennya tetap jadi satu. Karena apa? Ya mungkin itu dengan ukuran atau dengan kriteria populasi umat. Karena untuk mendapatkan pejabat itu kan harus ada anunya. Nah, seperti sekarang ini misalnya di satu kabupaten atau satu kabupaten untuk menempatkan pejabat Kementerian Agama yang namanya penyelenggara, itu kan juga dihitung populasi umatnya. Kalau tidak ada umatnya kan juga tidak dikasih pejabatnya. Jadi begitu dulu. Mungkin Buddhis dulu terlalu sedikit sehingga digabung pejabatnya jadi satu, Dirjen Hindu dan
Drijen Hindu Buddha. Yeah. Kemudian kanwilnya apa di kanwil tingkat kanwil namanya Bimas. Yeah. Bimas sebenarnya dirangkep Bimas Hindu Buddha. Nah, direktornya juga begitu. Direktur itu dipisah baru tahun 78. Jadi direktur urusan agama Buddha dipisah berdiri sendiri. Itu kalau tidak salah pada waktu tahun 78. Dirjennya tetap gabung. Dirjen berdiri sendiri itu kalau tidak salah tahun 2005 atau berapa baru saja. Ini Bante, awal berdiri negara Republik Indonesia, waktu itu ada Departemen Agama. Dalam ranah kerja, waktu itu Departemen Agama kan mengurusi umatnya sebenarnya, manusianya lah waktu itu ya. Tetapi ketika masa Orde Baru, Depak yang awalnya cukup mengurusi umat, akhirnya kan juga malah masuk ke ranah dalam mengurusi agama. Nah ini kalau Bante masih ingat itu kira-kira mulai kapan? Ataukah bersamaan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69 tadi Bante? Ya mungkin tidak diberlakukan undang-undang itu kan menjadi berfungsi efektif. Terkait pengaturan Depak itu untuk nomor 69. Berfungsi efektif sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan. Ya kira-kira ya begitu. Ada wacana begini Bante. Negara kita ini kan berdasarkan Pancasila. Di dalam Pancasila itu tidak ada satupun sila yang mengamanatkan agama. Sehingga secara hukum sebenarnya warga negara Indonesia itu tidak beragama pun tidak apa-apa, tetapi harus bertuhan. Nah, tetapi oleh Orde Baru pada waktu itu seperti ada sebuah pemaksaan bagaimana warga negara itu harus beragama. Ya, terus? Apakah ini ada beberapa pendapat ini kan sebuah pengkhianatan Bante. Pengkhianatan dari pemerintah Orde Baru tadi terhadap Pancasila. Ini bagaimana menurut tanggapan Bante? Ya, saya tidak menanggapi apa-apa, tapi yang saya tahu bahwa penyebutan pengisian kolom ID agama itu adanya di Indonesia. Memang di Indonesia pun setelah Orde Baru Bante, karena kita pernah ngecek dari ID card kependudukan di negara-negara lain, memang benar dikatakan Bante, tidak ada kolom agama. Yang ada baru cuman di Indonesia. Itu pun baru setelah Orde Baru. Karena KTP saya beberapa kali menemukan KTP-KTP lama era sebelum Orde Baru itu tidak ada kolom agama. Ya itu kan saya bilang setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Nah itu kan zaman Orde Baru, orangnya juga orang Orde Baru. Sekarang ada zaman sekarang, orangnya orang sekarang. Ya sudah, kita ikuti saja apa yang ada sebagai warga negara yang patuh hukum. Kemarin kira-kira mulai kurang lebih sekitar 5-7 tahun terakhir ini ya Bante ya. Ini muncul lagi wacana itu tadi Bante. Muncul wacana dikembalikannya, dihapuskannya kolom agama di data kependudukan. Nah ini kalau menurut Bante selaku biku Buddhis, kalau diberlakukan lagi itu bagaimana? Ya biasa saja. Tidak berpengaruh ya Bante ya. Saya kemarin yang menentang dengan wacana tadi ini hanya satu kelompok saja. Ya karena itu kepentingan dengan statistik itu hubungannya dengan anggaran. Nah cuma gitu aja. Jadi urusannya duit ya Bante ya. Sehingga akhirnya kemarin wacana tadi, memang yang memunculkan wacana tadi kan teman-teman dari penghayat. Jadi dihapuskannya kolom agama dalam data kependudukan, apapun, tidak cuma KTP. Nah wacana tadi akhirnya karena yang menentang memang kelompok satu, tapi dia kelompok mayor ya. Sehingga akhirnya ini wacana tadi dialihkan menjadi boleh dikosongkannya kolom agama. Ya, wacana awal itu kan tuntutannya itu kan dihapuskannya kolom agama
dalam berbagai data kependudukan. Kembali ke Pancasila yang asli, karena tidak ada satupun sila Pancasila yang mengamanatkan agama. Jadi warga negara Indonesia itu tidak beragama, tidak apa-apa sebenarnya menurut Pancasila, tapi harus bertuhan. Ya. Jadi kalau dari sisi agama, jadi masing-masing itu kan memang punya misi, visi, keuntungan dan kepentingan. Sehingga siapa yang mengusung, siapa yang berbicara, ya itulah wacananya, begitu kan? Nah, saya sebagai biku ya bilang ya, ayo pada jadi biku. Ini ketimbang kamu repot-repot ya jadi biku aja. Gitu. Biku tuh romantis, rumah makan gratis. Nah, tapi nanti kalau semua jadi biku lah, siapa yang ngasih makan? Jadi ya nggak bisa kan? Jadi siapa yang mengusung, siapa yang mewacanakan, itu pasti di baliknya itu ada misi, visi, kepentingan dan keuntungan. Terima kasih Bante. Biarkan wacana itu terus berkembang, nanti alam yang menentukan. Biarkan bergulir Bante Siri ya. Jadi apakah kita akan tetap seperti ini, ataukah kita akan kembali ke Pancasila yang asli, yang tidak lagi ngurusi agama? Karena hampir semua negara yang ngurusi agama rata-rata mesti terpuruk nanti, kalau kita bicara sejarah dunia. Karena memang agama itu kan ranah pribadi. Oh iya, itu bukan ranah publik gitu loh. Ada pernyataan yang radikal, artinya keras maksud saya. Itu kan tidak salah seorang filsuf Jerman yang hidup pada abad 17. Kalau tidak salah itu dia mengatakan, kalau manusia pengen pinter, dunia pengen maju, Tuhan harus dibunuh. Dan saya orang yang membunuh. Saya orang yang pertama membunuh. Itu pernyataan filsuf ini. Dan akhirnya dia ditangkap, keluar masuk penjara. Dalam penjara juga dia berbicara dan menulis tulisan-tulisannya itu. Dia katakan, tidak apa-apa sekarang saya ditangkap gara-gara omongan saya, tapi tunggu 200 tahun yang akan datang, buku saya ini akan dicari. Dan itu kalau tidak salah filsuf namanya Friedrich Nietzsche. Dan kalau nggak salah juga ada kata-katanya beliau ini yang fenomenal Bante. Jadi agama itu adalah candu masyarakat. Nah, itu Friedrich Nietzsche, karena mengamati orang yang sudah pada mabuk agama zaman itu. Atau barangkali filosof tadi terpengaruh dengan gerakan revolusi Renaissance tadi di Eropa tadi. Ya, itu kan di Jerman, jadi Friedrich Nietzsche kalau itu kan ranah Eropa juga kan Bante. Para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kita bincang-bincang sama Bante Damasubbo Mahatera tentang perjalanan munculnya agama di dunia, terus di Indonesia. Karena memang dulunya di Indonesia tidak ada istilah-istilah agama. Karena di dalam perspektif budaya kita dari bahasa Jawa kuno, agama artinya adalah atidak, gama, aturan. Jadi kalau agama artinya tidak aturan, malahan sangat bertolak belakang dengan perspektif Yunani. Atidak, gama itu kacau. Jadi tidak kacau. Orang yang beragama berarti orang yang taat aturan, sesuatu yang berbeda. Ini tadi kita runut tentang kronologi peristiwa tadi, sehingga akhirnya muncul istilah agama di Indonesia. Nah ini sebelum kita, barangkali audien ada ya pertanyaan ini. Sambil mikir barangkali ada pertanyaan apa, barangkali Bante Siri ada yang mau nambah Bante. Ya, baik. Jadi dunia ini kan berproses dengan sangat dinamis. Semuanya menjadi faktor-faktor yang menjadikan sebuah peradaban itu terus berkembang. Nah, bagaimana peradaban ini agar terus bisa berkembang? Justru ketika mampu menggali dari proses itu yang sebenar-benarnya. Proses itu bagaimana? Dan tidak bisa dipungkiri bahwa semua itu pada akhirnya harus juga menyasar pada apa yang harusnya kita tuju. Sesungguhnya apa harapan kita sebagai manusia yang ada di dunia itu.
manusia yang akhirnya berbangsa itu, manusia yang akhirnya bermasyarakat itu. Nah, saya kira ini bagian proses itu. Nah, semoga dengan perbincangan ini membuka kita untuk terbuka dalam mendialogkan sebuah perubahan dalam peradaban itu sendiri. Sudah, Bante? Iya. Terima kasih, Bante Siri. Ini tadi saya sangat betul-betul tercengang dengan pencerahan Bante Dhammasubhu yang perubahan peradaban Yunani ke Romawi, dan Alexander Agung ini merupakan pelaku ajaran Buddhis. Wah, ini luar biasa ini Bante, apa informasi ini. Sampai munculnya Bibel kuno berawal juga dari ajaran Buddhis. Ini luar biasa. Karena memang ajaran Buddhis ajaran yang kuno ya. Dari audien ada pertanyaan? Oh. Mendengar setia ini memang harus ada yang mendengarkan dengan setia. Oh. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup, Bante, terkait dengan tema yang ini, munculnya agama dalam perspektif Yunani di Indonesia ini tadi, Bante. Ya, jadi saya kira setiap pilihan itu mesti ada alasan. Yeah. Nah, untuk menentukan sebuah pilihan itu artinya ya alasannya cocok-cocokan. Yeah. Jadi kalau menurut saya agama itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tapi agama itu adalah pilihan dengan alasan cocok-cocokan. Mungkin saya cocok dengan agama ini, penjenengan cocok dengan agama itu. Nah, maka itu di berbagai kesempatan statement saya adalah agama itu tidak bisa dibanding-bandingkan, hanya bisa disanding-sandingkan. Kalau agama dibandingkan jadi masalah, tapi kalau agama disanding-sandingkan menjadi indah. Nah, sekarang satu dengan yang lain itu masing-masing mempunyai ukuran. Apa saja kalau ukurannya pas, dipakai juga enak, dilihat juga pantas. Tetapi kalau sesuatu itu ukurannya tidak pas, dipakai tidak enak, dilihat juga tidak pantas. Contohnya apa? Blangkon. Nah, penjenengan kan ngagem blangkon. Kenapa menjadi handsome dan mesem-mesem? Nah, karena ukurannya pas. Coba saya ini blangkonnya ukurannya pas, kecilien, orang sedang, kegedean, kupluk-kupluk. Nah, kan? Baju, sepatu, nah semua itu ada ukuran, dan memilih itu ada alasan. Nah, sekarang di dunia ini apa saja ada ukuran. Penyangga peradaban diantara adalah ekonomi, budaya, spiritual, moral, pendidikan. Itu diantaranya sekian banyak penyangga peradaban. Kita pilih ada beberapa saja. Misalnya ukuran pendidikan. Pendidikan itu ukurannya kan bodoh atau pintar. Lah kalau nggak ada bedanya nggak usah sekolah, Pak. Gitu kan? Nah, sekarang dagang, wilayah ekonomi, finansial. Ukurannya apa? Untung atau rugi? Ini kan pedagang-pedagang semua ini. Ini pedagang-pedagang besar ini. Ketoknya jembel-jembel gini. Wah, tapi tasnya itu, Pak, isinya macam-macam dan tebel-tebel itu. Nah, karena ukuran dagang itu untung atau rugi. Dia tidak pikir yang lain, yang penting untung. Tidak mau rugi. Nah, sekarang ukuran apalagi seni, budaya, ukurannya indah. Makanya kalau orang sudah berbicara wilayah seni, budaya, tidak tahu keindahan, tidak tahu estetika, tidak tahu etika, ya jangan ngomong seni. Jadinya seniwen, kan? Nah, sekarang ukuran apa? Pendidikan, kemudian ekonomi, dagang, kemudian seni. Nah, sekarang ukuran politik. Politik ini ukurannya menang atau kalah. Apapun yang dibicarakan tidak lain hanya bagaimana saya menang. Membunuh tidak berdosa secara politik. Yang penting menang. Nah, sekarang
ukuran agama. Karena ini kan sudah kadung pakai agama ini ya. Jadi memang eranya kan era agama ini. Jadi kita agama itu ukurannya kan hina atau mulia. Maka kalau sudah orang sudah beragama tidak tahu hina atau mulia, mendingan tidak usah beragama. Karena agama ukurannya hina atau mulia. Nah, yang menjadi soal adalah kalau masing-masing ini ukurannya tidak pas. Karena itu saya pernah ditanya Pak dalam satu forum, satu pesawat ini. Saya ditanya, biku, gitu. Sekarang ini peradaban sudah pada titik nadir yang cukup rendah. Tapi nampaknya kok tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama ini kehilangan daya tangkal. Atau diem saja. Bagaimana menurut biku? Ini kan pertanyaan sederhana, tapi jawabannya kan mewah, Pak. Nah, tapi saya noleh-noleh dulu. Jawaban saya, menurut saya agama bukan kehilangan daya tangkal. Sehingga agama tidak mampu menahan laju longsornya kualitas manusia. Tapi menurut saya agama itu bergeser posisi dan beralih fungsi. Apa saja kalau bergeser posisi dan beralih fungsi, ini menjadi tidak aman dan tidak nyaman. Misalnya tiang penyangga bergeser posisi lalu alih fungsi, pasti berbahaya buat bangunan itu. Nah sekarang ukurannya tadi kan jelas Pak. Kalau politik menang atau kalah, kalau dagang untung atau rugi, kalau agama hina atau mulia. Atau barangkali gini Bante, karena memang politik itu kan urusannya kan menang kalah tadi ya Bante ya. Karena dalam permainan politik, sehingga pada waktu itu kenapa setelah era pasca 65 PKI dan Orde Baru itu sangat membenci PKI sampai mengembuskan isu kalau PKI itu tidak bertuhan sehingga harus dibubarkan. Padahal bagi kita yang sudah mempelajari lebih detail, namanya komunis itu kan berbeda dengan ateis. Kalau ateis memang tidak bertuhan, tapi komunis itu kan komunal. Ini adalah konsep ekonomi sebenarnya. Tapi karena dibawa ke ranah politik dan dipolitisir, akhirnya menjadi sesuatu yang sangat dibenci. Bahkan pada waktu itu warga negara kita dipaksa beragama. Kalau nggak beragama nanti dicap PKI. Apalagi dalam peninggalan pemerintah Hindia Belanda kan ada semacam pengelompokan ya Bante ya di masyarakat. Orang yang beragama dikelompokkan putih, yang tidak beragama dikelompokkan hitam. Orang yang abu-abu ini dikelompokkan abangan. Nah, ini tentang fenomena dulu Belanda tidak mengisahkan abu-abu. Abu-abu malah sekarang. Tapi dulu jelas abangan. Karena gitu. Jadi kalau dalam bahasa Weda atau apa, ada kasutapan dan ada kapradesan gitu bahasanya. Jadi kasutapan kaum putih, kemudian sisi lainnya adalah kaum hitam. Nah, hitam itu ya gelap, gulita, yang tidak tahu hukum dan tidak tahu tata etika, ya pencuri, maling, kecu, copet, bandol. Bahasa Pali namanya Brahmacora. Nanti bahasa sebelum ada Petrus namanya Brahmacora. Itu malah bahasa Pali ya Bante? Itu bahasa Pali, Brahmacora. Artinya cora itu pencuri. Pencuri yang kelas kakap itulah kelasnya Brahmana. Brahmacora. Jadi bukan cora sebenarnya, Brahmacora. Oh, Brahmacora enggak ada hanya ya Bante ya. Itu lidah Jawa. Jadi Brahmacora. Nah, kemudian ada sekelompok orang yang putih belum, yang hitam juga bukan. Dia juga nggak setuju dengan hitam ini dan dia sudah menghindari yang hitam ini. Tapi belum putih, maka itulah oleh Belanda dikelompokkan menjadi kaum abangan. Jadi orang abangan itu menjadi middle way. Bisa menjadi putih, bisa menjadi hitam. Tapi ini komunitasnya
cukup besar prosentasenya. Nah, karena itu jelas tadi dulu, kalau yang agama itu putih, ya ukuran tadi hina atau mulia, yang hitam itu adalah hina semua. Nah, yang abang ini ya kadang-kadang hitam, kadang-kadang putih, ya kadang-kadang abang. Gitu. Makanya, jadi ini kalau ini orang yang sadar hukum, nah, kalau ini orang yang tidak sadar hukum, nah yang tengah ini orang kadarkum. Ini kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat. Gitu. Nah, kemudian tadi itu kembali kepada ukuran. Kenapa agama menjadi kehilangan daya tangkal? Karena dia bergeser posisi dan beralih fungsi. Kalau dulu agama itu ukurannya hina atau mulia, menjadi penuntun perilaku kemuliaan. Nah, akhir-akhirnya agama digeret-geret, diseret-seret, didorong-dorong menjadi alat dagang, alat politik. Nah, gitu. Makanya agama jadi kehilangan daya tangkal. Jadi yang hilang itu bukan agamanya, tapi bagaimana menggeser posisi dan mengalih fungsi. Itu loh Pak. Yang awalnya tuntunan menjadi alat dagang, alat politik, menjadi tontonan. Gitu. Ya, jadi kalau sekarang ini kayak Bante, pokoknya yang paling banyak di YouTube itu Bante top, gitu kan? Nah, yang enggak kuat itu enggak, gitu kan? Dulu pernah begini. Saya pernah ditanya, Bante mau kemana? Mau pas atau pergi? Bante kok enggak pernah seminar? Dan memang kenapa? Bante itu kalau seminar itu artinya moncer, kibar-kibar di atas mimbar itu baru berprestasi. Oh begitu ya? Ya saya memang nggak laku seminar. Makanya Bante tidak terkenal. Iya, tapi saya begini. Saya tidak sedih hanya karena tidak terkenal di masyarakat. Tetapi saya akan sedih kalau tidak bisa mengenal masyarakat. Itu sebabnya saya beruntung. Keberuntungan saya bisa mengenal belusuan dari pusat kota sampai pelosok desa. Kan di plaza-plaza sampai ke pelosok-pelosok. Nah, kemudian masuk Istana Negara, juga pernah mengunjungi warga negara Republik Indonesia yang paling pinggir itu Pak, T, terjauh, tertinggal, terapa itu. Nah, punya untung, saya pernah masuk ke satu tempat Pak, rasanya tidak Indonesia. Atmosfernya itu saya merasa, ini sebenarnya kok bukan Indonesia. Di Jawa ada anak telanjang bulat itu biasa. Uang gawe celana pendek, gawe kaos oblong biasa. Tapi ketika ketemu masyarakat ini kok bukan asing. Nah, waktu itu penduduk keluar dari rumah Pak, pada deket ada mobil karena saya datang pakai mobil. Delok mobil itu kayak zaman saya kecil Pak, nek ana mobil lewat diambung dalane lho Pak. Ini enggak ngerti cerita ini. Nah. Tapi di Jawa begitu, saking dulu itu saking jarangnya mobil. Anak-anak seumur saya, umur tahun-tahun itu, kalau ada motor lewat, mobil lewat, terus begitu lewat, rame-rame itu nyium asapnya itu, mambu gitu. Itu ternyata saya temukan di kawasan ini, dan itu sudah saya menjadi biku. Tetapi begitu ini keluar beberapa orang, lalu dia ngomong 1-2 kata dalam bahasa Indonesia. Oh ya, siapa? Kamu, saya langsung berubah. Ini Indonesia, ini teman saya, ini keluarga saya, ini warga saya, ini negara saya. Dari faktor bahasa. Nah itulah maksudnya yang saya ingin cerita. Saya punya kesempatan belusuan saya begitu. Ya karena tadi itu saya tidak sedih, tidak terkenal di masyarakat, tapi saya akan sedih kalau tidak bisa mengenal masyarakat. Boleh di buku saya, cari buku saya antaranya memasukkan pulau yang penduduknya paling padat di dunia. Itu adanya di Indonesia. Zaman itu tidak tahu sekarang. Itu adanya Pulau Bungin di anak Pulau Sumbawa. Nah saya berkunjung ke kota Taliwang, itu Sumbawa Selatan. Mungkin pejabat yang dilantik sampai pensiun belum pernah mengunjungi tempat itu saking asingnya. Tapi alhamdulillah saya mengunjungi itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bante. Para pemirsa
Yang saya hormati, demikian tadi kita bincang-bincang sama dengan Bante Tamasubu. Nah, para pemirsa, dari sekian perbincangan kita, tadi kriteria oleh Depak. Nah, setelah Depak dimunculkan aturannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69 tadi, yang memenuhi syarat kriteria agama itu tidak semua. Dari peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang diakui waktu itu cuman Islam dan Kristen. Sehingga agama Buddha sempat akan dibubarkan oleh pemerintah. Nah, para pemirsa, simak terus video kita berikutnya. Untuk season ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi.